Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan program Coffee Morning bersama RDK dengan 3 narasumber yang masih semangat untuk membahas mengenai permasalahan pendidikan di Kepulauan Riau. Baik Ibu Siti dari Dinas Pendidikan, tadi disampaikan oleh Pak Robi mengenai kualitas guru, kemudian pelajar yang tidak berkeinginan atau mungkin mempunyai masalah tertentu sehingga tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kalau dari Dinas Pendidikan apa nih yang sudah dilakukan mengenai hal itu? Terima kasih Mbak. Kebetulan ini mulai tahun ini, sebenarnya mulai tahun kemarin ya, kita sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, tapi memang yang masih di lingkungan Pemprov Kepri. Itu untuk mereka sosialisasi nih, kita memberi akses kepada perguruan tinggi untuk memberikan sosialisasi ke peserta didik, khususnya untuk yang di kelas 12 gitu. Jadi mereka selain itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hanafi maupun Pak Robi, minat dari peserta didik ini yang mau kuliah ini yang harus ditingkatkan, termasuk mungkin keluarga ketika peserta didik sudah punya minat, punya keinginan untuk melanjutkan sekolah, dia menyampaikan ke orang tua, jadi menular, insya Allah menular keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan untuk yang SMK nih, kebetulan tahun kemarin, akhir tahun kita sudah membentuk atau menyusun pergub untuk BLUD. Ada 5 BLUD ya, Badan Layanan Usaha Daerah, untuk 5 SMK. Kebetulan baru 5 SMK yang sudah sesuai dengan atau sudah memenuhi kriteria. Di SMK 1 Batam dan SMK 6 Batam, kemudian di SMK sini SMA 1 dan SMA 2, satunya lagi Karimun ya. Jadi memang harapannya kan mereka sekarang selama ini sudah menghasilkan produk nih Pak, sudah menghasilkan produk, dan ketika sudah dilindungi oleh regulasi tentang BLUD, jadi anggaran itu sudah langsung bisa digunakan sendiri nih. Berarti sekolah itu sudah bisa mandiri. Jadi apapun harapannya sih tidak semuanya bergantung kepada APBN maupun APBD. Ketika sekolah sudah mempunyai produksi, sudah bisa menjual produknya, dan sudah dilindungi regulasi dalam pengelolaan keuangannya, harapannya langsung bisa diolah nih oleh sekolah. Jadi kebutuhan apapun dalam rangka peningkatan kompetensi maupun sarpras yang tidak bisa tercover oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa dari hasil dari BLUD itu tadi. Sekolah itu sendiri ya. Selain itu juga ini sudah kerjasama dengan beberapa dunia industri ini yang ada di Batam, khususnya di Batam, tidak hanya di Batam, di Karimun, di Bintan juga. Jadi kurikulum maupun jurusan itu sudah memenuhi pasar industri di lingkungan sekitarnya. Jadi harapannya selain anak-anak itu bisa entrepreneur, lulus sekolah, lulus SMK itu sudah bisa berusaha sendiri, juga langsung bisa diterima di beberapa perusahaan. Dan kita sudah melakukan MOU juga dengan, kalau tidak salah 21 perusahaan swasta yang sudah MOU saat itu dengan gubernur langsung, di acaranya di aula SMK 1 Batam Pak, kebetulan saya mengikuti. Jadi itu harapan beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terkait alumni baik SMA maupun SMK, agar tidak menjadikan istilahnya satu indikator lulusan SMA SMK menjadikan penambahan pengangguran di Pemprov Kepri gitu. Baik. Nah, terima kasih. Untuk sarana prasarana pendidikan di Kepulauan Riau di daerah rendah ini untuk 7 kabupaten kota di mana yang minim Ibu? Sebenarnya sudah ini Pak ya, cuman memang ada beberapa yang kayak kemarin di Lingga. Di Lingga itu dana dari DAK itu lumayan banyak nih, karena mungkin tadi update dari admin Dapodik itu bagus gitu. Ketika kita survei ke sana ternyata permasalahannya di lahan. Jadi ketika anggaran dari pusat sudah ada dan dari Pemda mungkin hasil dari koordinasi dengan mitra Komisi 4 itu kebanyakan di lahan nih yang belum siap. Beberapa sekolah di Batam juga seperti itu kendalanya gitu. Kendalanya di lahan. Jadi memang harus ada sinergi yang bagus nih Pak ya, terkait kepemilikan lahan, ketika hibah dan sebagainya itu kan memang kan harus ketika akan mendapatkan bantuan dari pusat itu harus sudah atas nama pemerintah itu, tidak bisa atas nama pribadi dan sebagainya. Ya. Baik Pak Robi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, masih banyak orang tua maupun pelajar yang memilih sekolah unggulan ya, sekolah-sekolah favorit untuk mereka tempati dibanding sekolah-sekolah yang lain. Padahal selama ini Dinas Pendidikan baik kota maupun provinsi dan kabupaten sudah memberikan solusi, salah satunya dengan sistem yang lebih dekat jaraknya dari sistem zonasi ya. Nah, kalau sekolah unggulan lebih banyak dipilih hingga sekarang, berarti sistem zonasi itu bisa dikatakan tidak berhasil. Jadi tugas pemerintah itu memang dia meratakan kualitas pendidikan. Jadi kalau saya tinggal di timur, persoalan Tanjung Pinang ini,
contohnya ya Tanjung Pinang, ini sebagian besar penduduknya di Tanjung Pinang Timur. Sementara SMA di Tanjung Pinang Timur itu sama yang hebat SMA apa? SMA 7, SMA yang baru itu. Nah ini kan mereka tetap bergeser ke sana, ke Bestari sama Tanjung Pinang Barat. Karena ada SMA 1, SMA 2 yang tetap sejak tahun 70-an tuh dia udah jadi favorit ya. Nah, bagaimana itu bisa digeser mindset orang tua supaya tidak ke SMA 1 atau SMA 2? Maka SMA 7 itu yang dibenahi betul-betul, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Itu aja caranya, diberikan insentif misalnya apa kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan SMA 1. Nah, saya kira itu pemerintah bisa melakukan itu. Kalau mau contoh gampang itu ya tadi MAN-IC yang disiapkan oleh Kementerian Agama itu menjadi rebutan siswa seluruh Indonesia. Orang Bogor bisa ngambil MAN-IC di Gorontalo, bisa masuk ke Batam. Nah, kenapa bisa? Itu ada kemauan dari pemerintah. Gurunya ya guru-guru pegawai dari Kementerian Agama. Kenapa mereka bisa menjadi favorit? Karena kualitasnya bagus. Mereka lulus dari situ bisa ke luar negeri kuliahnya. Masuk UGM, masuk UI, masuk ITB. Nah, pertanyaannya, sejauh mana siswa kelas 3 di Kepulauan Riau bisa masuk perguruan tinggi kelas utama di Indonesia? Maka di situ kualitas. Kenapa anak-anak banyak masuk SMA 1 misalnya? Karena dari SMA 1 bisa katanya, dan itu bukti menembus UI, ITB, UGM. Nah, ini kan pekerjaan bagaimana bisa bersaing dengan lulusan SMA-SMA dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung yang sudah maju pendidikannya. Oke, baik. Nah, Ibu, tanggapan Ibu bagaimana nih? Rencana juga terkait rencana pembangunan SMA Negeri 8 di wilayah timur ya? Di wilayah timur. Tanjung Pinang Timur. Ya, mungkin masih ini Pak ya. Bagaimana? Dan juga meningkatkan kualitas di sekolah SMA 7 itu. Mungkin saya setuju apa yang disampaikan Pak Robi tadi. Memang itu tadi pertama mungkin ada rolling ini Pak ya. Rolling untuk sementara kan memang kebutuhan untuk peningkatan kompetensi itu selain butuh waktu dan butuh anggaran, mungkin paling yang cepat itu sebenarnya rolling kepala sekolah ataupun rolling guru yang sudah lama di sekolah-sekolah favorit tadi gitu. Itu di rolling ke sekolah yang baru. Terutama kan SMA 7 di Tanjung Pinang. Demikian juga mungkin sarprasnya gitu. Ketika sarpras mungkin anak-anak SMA itu lebih suka kalau mungkin olahraga ya. Jadi mungkin sarpras olahraganya, kalau futsal dan sebagainya di sana itu dilengkapin. Itu mungkin salah satu daya tarik anak-anak di daerah Tanjung Pinang Timur. Kebetulan saya juga tinggalnya di wilayah Tanjung Pinang Timur, itu akan otomatis sudah pengen dulu gitu, tertarik dulu di situ, tak perlu ngejar yang di Tanjung Pinang Barat dalam hal ini SMA 1 maupun SMA 2. Mungkin itu salah satu yang bisa dikerjakan nih dalam ini Pak ya. Mungkin juga perlu ini juga guidance ataupun arahan dari Komisi 4 sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan, agar semua yang kita harapkan tidak hanya orang-orang yang bisa masuk SMA 1, SMA 2 aja yang bisa diterima di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang favorit nih gitu. Oke, kalau dari Komisi 4 bagaimana Bapak? Ya, Alhamdulillah menurut saya perubahan-perubahan yang luar biasa dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu. Saya ngikutin terus di Komisi 4 dengan Dinas Pendidikan. Sebenarnya perubahan kita jauh luar biasa sebenarnya perkembangan. Cuma memang mindset orang tua hari ini memang masih kadang-kadang dia pindah setahun sebelumnya udah pindah domisili. Buat kakak di sana, anaknya numpang rumah bibinya, ya pindah ke kakak itu untuk dapat SMA 2. Padahal ini yang kampanye tentang ini bahwa semua sekolah sama, kualitasnya tergantung anaknya. Ini harus dibuat terus menerus. Ke depan mudah-mudahan kita tidak memberi toleransi lagi kepada orang-orang tua yang ingin mau ke sekolah-sekolah tertentu saja. Oke, kalau dari Pak Robi tadi sudah disampaikan solusinya. Terus dari Dinas Pendidikan juga salah satunya selama ini yang sudah melakukan rolling kepala sekolah dan guru. Kalau dari DPRD Komisi 4, apakah solusi-solusi itu dirasa cukup? Kalau kita kan supporting kita budgeting, ya pengawasan, ya tapi ide-ide juga kita sampaikan walaupun di Komisi 4 tidak semuanya guru ya, tidak semua latar. Tapi alhamdulillah menurut saya memang kawan-kawan ini cerdas-cerdas yang ngikuti perkembangan ya. Perhatiannya terhadap misalnya ada ide bagaimana SMA itu tidak hanya harus yang tak perguruan tinggi, dia harus siap dengan dunia usaha, double track istilahnya kan. Jadi sekolah juga harus menyiapkan bagaimana anak-anak tamat SMA berkualitas SMK.
Nah, ini macam mana? Ini PR berat kita juga kan. Link and match antara sekolah dengan dunia usaha ini juga harus terus di riset, harus diteruskan. Karena memang banyak sekali lahan-lahan potensi-potensi ekonomi di kita ini belum digarap. Dan butuh SDM besar. Nah, mudah-mudahan dengan link and match ini, contoh industri kita ini belum ada industri yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Masih industri keras, ya, alat-alat, sarana prasarana atas, tapi tidak ada hubungan dengan petani, nelayan. Nah, ini kita butuh ini yang memikirkan itu. Tentu stimulan dari pemerintah juga kita butuhkan. Oke, Ibu Siti, tahun 2022 ini kan tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan ataupun menjalankan kurikulum 2022 ya. Masih ada yang mengikuti kurikulum 2013 ya. Itu dari Dinas Pendidikan apa solusinya, Bu? Kalau itu mungkin ini Pak ya, belum ini. Ya gini. Cuman ya. Ini ya, begini. Menurut saya sebenarnya pemerintah telah menentukan standar-standar. Guru itu memang harus berubah hari ini. Apalagi tantangan pendidikan setelah kita pandemi itu anak-anak belum on menurut saya dengan dunia pendidikan, libur 2 tahun. Ini juga tantangan guru yang sangat luar biasa. Guru tidak hanya sekedar transformatif, tapi dia macam mana anak, misalnya contoh ya, anak harus memiliki long time memory dalam dirinya sehingga proses pendidikan betul-betul menjadi karakter, menjadi kepribadian. Nah, itu kan metode-metode baru yang harus ditempuh guru. Yang begini akibatnya begini, jika metode pendidikan begini akibatnya begini. Ini kan metode-metode baru. Guru juga harus punya literasi yang tinggi. Guru juga harus memberikan motivasi sehingga anak-anak memiliki literasi yang bagus dan numerasi. Ini istilah Nadiem Makarim yang saya kutip ya. Itu di AKM-nya AKM itu apa? Kompetensi minimal, asesmen kompetensi minimal. Apalagi sekarang asesmen itu di kelas menengah, bukan di kelas ujung, supaya ada perbaikan pendidikan. Anak-anak nih, kalau kita tak pernah bersaing dengan Singapura dan Malaysia, tetangga kita yang punya kualitas yang sangat luar biasa juga. Nah, ini harus dibenahi. Tapi anggarannya juga harus pemerintah harus memberikan anggaran yang besar ke Dinas Pendidikan. Kembali kepada anggaran juga. Baik, closing statement dari 3 narasumber dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu, silakan Ibu. Menurut saya pendidikan khususnya di Kepulauan Riau ini sudah lumayan bagus ya Mbak ya. Sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun dan memang dibutuhkan pemerataan. Dan hal ini pemerataan sudah dilakukan sebenarnya, tinggal tadi sinergitas dari masyarakat juga, karena sesuai dengan undang-undang pendidikan bahwa pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM dalam hal ini tingkat menengah itu tidak hanya bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi juga dari partisipasi masyarakat gitu. Jadi ketika masyarakat sendiri atau orang tua itu juga concern ke pendidikan anak, insya Allah apa yang menjadikan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu kan akan berjalan lebih baik lagi dan bersinergi. Baik, dari Komisi 4. Ya, carilah olehmu akan guru yang akan tahu akan tiap seteru. Anak muda yang suka menuntut ilmu dengan setan jadi seteru. Ini ungkapan-ungkapan mendorong. Itu sudah ada di budaya kita. Raja Ali Haji telah mengungkapkan bahwa SDM berkualitas adalah bagian dari perubahan peradaban. Kalau SDM kita dengan standar pendidikan yang luar biasa bagus, kita tinggal menunggu saja Kepri maju. Kepri maju, modern, dan berdaya saing yang bagus dengan negara-negara tetangga. Kualitas pendidikan penting. Baik, Pak Robi, sesuai judul kita, Pemprov Kepri terus tidak tangani pendidikan di Kepri. Ya, jadi saya di akhir ini saya melihat RPJMD di Dinas Pendidikan, khususnya bidang pendidikan ya, itu angka partisipasi kasar untuk SMA itu ditargetkan sekitar 85%. Berarti pemerintah itu masih memberikan ruang 15% itu. Kenapa nggak ditargetkan misalnya 90% gitu? Artinya ada sisa 10% saja. Itu sampai 2026 loh. Tidak mencapai 90%. Naiknya hanya 0, saja tuh setiap tahun sampai 2026. Artinya Dinas Pendidikan, pemerintah dan DPR ini sama-sama nih tidak mau berlari dengan cepat. Dia slow saja, slow. Karena naiknya 0. Setiap tahun sampai 2026 itu ya? Iya. Di RPJMD-nya. Saya kira ini kenapa nggak optimistis memasang target meningkatkan anak-anak SMA ini biar kalau perlu pasang 100% indeks partisipasi kasar SMA SMK itu.
Anda bayangkan di visa itu sistem penilaian evaluasi pendidikan anak SMA ya. Bisa. Indonesia itu peringkat 65 gitu, 61 dari paling bawah. Kan malu kita dibandingkan dengan Singapura, Cina ataupun Malaysia. Ini menjadi pertanda bahwa kualitas pendidikan kita masih di bawah. Dan perlu kerja keras untuk menaikkan di papan menengah ya, karena kita selalu di papan bawah di kalangan internasional. Baik. Nah ini pekerjaan berat. Ya. Baik pemirsa, ternyata mengenai pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk semua lini di Provinsi Kepulauan Riau. Nah tentu untuk menghasilkan SDM yang mampu berdaya saing dengan baik, semua kepada masyarakat mempunyai peran tersendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Tanjung Pinang TV untuk hari ini, dan juga terima kasih untuk pemirsa Tanjung Pinang TV yang sudah menyaksikan acara hari ini. Kami informasikan acara ini disponsori oleh Sanford, air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Sumber Azumi Mas Perkasa langsung dari Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan dengan tagline Anda adalah apa yang Anda minum. Selain itu juga disponsori oleh Kole-Kole, kue roti belau, makanan khas Melayu Pulau Penyengat dengan tagline sekali merasa teringat sepanjang masa. Nah, ada juga sponsor kami yaitu Rumah Donat Tanjung Pinang yang telah tersedia di 3 lokasi, yaitu di Batu Hitam, Batu 8 Atas, dan kilometer 11 Jalan Bandara. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Tetap saksikan Coffee Morning bersama RDK pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yuliana Zainuddin, terima kasih.